muliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Luar biasa. Semangat lagi, apa kabarnya? Haleluya. Hari baru, harapan baru. Amin. Puji nama Tuhan. Kita berikan dulu dong kemuliaan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita yang lebih dahsyat. Amin. Selamat sore, selamat beribadah di Hope Family Jakarta. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya boleh menyapa dulu yang ada di rumah. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat-sehat selalu. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah sore hari ini yang menyenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik bagi kehidupan kami. Kau berkati anak-anak-Mu sore hari ini yang sudah hadir Tuhan, maupun yang ada di rumah juga Tuhan, sertai kehidupan mereka. Tuhan jagai pagar dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tempat ini untuk memberkati kami semuanya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami Allah. Terima kasih Bapa, Kau berkati kami semuanya Allah. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanyalah bagi-Mu saja Tuhan. Engkau yang kami agungkan di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama mengatakan segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian, amin, dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Sekali lagi, segala pujian dan syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan. Sekali lagi dong, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan. Kini kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Allah. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan. Lagi segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Allah. Amin. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti lagi, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya bagi-Mu Allah. Ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara puji. Sekali lagi, kami akan berikan kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku beri kemuliaan, amin, dan hormat. Amin Yesus. Kami angkat suara pujian kami hanya kepadamu Tuhan. Kami agungkan Kau saja dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku ayo sama-sama mau katakan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Mari jemaat semuanya, kita sama-sama akan bangkit berdiri semuanya. Kita boleh menikmati kasih Tuhan. Sama-sama undang kami bangkit berdiri semuanya. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat Tuhan, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku bangun. Sebab Kau besar nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Sekali lagi mau katakan dengan pada sore hari ini, sebab Kau besar. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, tiada semua. Amin. Perbuatanmu ajaib Tuhan, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau saja Tuhan, yang kami agungkan di atas segalanya. Tiada seperti-Mu Tuhan, yang kami agungkan di atas segala-galanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau yang kami sembah, Kau yang kami agungkan di atas segalanya. Haleluya, haleluya Yesus.
namamu Tuhan. Kami muliakan Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Bapa. Kami muliakan Kau Raja di atas segalanya. Sore hari ini Tuhan, kami akan berseru memanggil namamu. Engkaulah juru selamat kami Tuhan, yang datang ke dunia ini Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami Allah. Oh Yesus, Yesus, Yesus Kau Raja kami. Yesus Kau Allah kami yang hidup, berkuasa atas kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu sore hari ini. Terima kasih Allah. Kau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami semuanya. Kau yang menyertai kehidupan kami melepas hari. Berkati sore hari ini Tuhan, ibadah yang menyenangkan hatimu saja Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita berdiri, kasih tos kiri kanan. Tuhan Yesus baik. Kita mau angkat suara kita, kita mau tinggikan namanya. Hosana, Hosana di tempat maha tinggi. Kita mau angkat suara kita sore hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Allah. Haleluya. Sama-sama katakan. Angkatlah wajah, amin. Rajamu tiba, tundukkan sembah, Dia nyanyilah. Sekarang puji Dia, haleluya. Keagungan, muliakan Tuhan, muliakan Maha Tuhan Raja. Sekali lagi angkatlah wajah, amin. Angkatlah wajah, hey hey. Rajamu tiba, tundukkan sembah, Dia nyanyilah, amin. Sekarang puji Dia, haleluya. Keagungannya, muliakan Maha Tuhan Raja. Hosana, Hosana, kita katakan ya. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi, haleluya. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Kami puji Kau Tuhan, ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan siapa? Allah kita yang dahsyat, haleluya. Angkatlah wajah, amin. Sekali lagi, angkatlah wajah, Rajamu tiba, amin. Duduk dan sembah, Dia nyanyilah. Sekarang kita puji Tuhan, sekarang puji Dia, haleluya. Keagungannya, muliakan Maha Dia Raja. Sekarang Hosana, Hosana, amin. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Sama-sama katakan, Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Kami puji Kau Tuhan, ku puji namamu. Hati kami bersyukur, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku. Sekali lagi angkatlah wajah kita sama-sama. Angkatlah wajah, Rajamu tiba, Rajamu tiba. Tunduk dan sembah, Dia nyanyilah. Sekarang puji Dia, keagungannya, muliakanlah Tuhan, muliakan Maha Dia Raja. Sekarang Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Hosana, amin. Hosana, Hosana yang tinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku. Hosana, ku puji namamu, haleluya. Ku puji namamu,
tinggikan Kau Allahku, Hosana ku tinggikan Kau Allahku. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Ku tinggikan Allahku, ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Halo, silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tak pernah ragukan kesetiaan Tuhan pada sore hari ini. Dalam kehidupan kita akan sepenuhnya untuk pegang Tuhan kita. Amin. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kehidupan kami Allah. Kami bersuka cita sore hari ini. Sama-sama tak kata. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Katakan sama-sama. Pegang hidupku, sepenuh jiwa kami ku berserahnya padamu. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntunlah Yesus, Kaulah Tuhan kami. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selama. Sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan mutu kami akan terus berjalan Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Tak pernah kami ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu Allah. Sama-sama akan sekali lagi, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Haleluya, dan hidupku sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntunlah Yesus, Kaulah Tuhan kami. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Sekali lagi, Yesus, Kaulah Raja. Sekali lagi, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berjasa sekali lagi, sekali lagi. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berjasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagimu senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sekali lagi. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kau sungguh baik Tuhan. Kau telah mati, Kau telah bangkit Tuhan. Haleluya. Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sama-sama katakan sekali lagi. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, sekali lagi. Dia sangat baik. Tutup kiri kanan kita semuanya. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Amin. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya.
Sungguh baik Kau Tuhan bagi kehidupan kami. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan. Haleluya. Allah penyelamatku, berkuasa maut di kala hidup kami, hidupku dipulihkan, ya Tuhan. Allah kemenanganku, Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik, bagi kita semuanya, haleluya. Dia sanggup baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku, haleluya, amin. Dia dalam hadapanku, Dia ada di dalam, amin, bergerak di hidupku, ya Tuhan. Yes, Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan. Allah kekuatanku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, yes, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, amin. Dia baik bagiku, Dia baik, Yesus, Dia baik bagi. Sekali lagi dong, Yesus, sama-sama katakan, bagiku. Hey, haleluya. Silakan udah berikan kemuliaan dulu ke Tuhan kita. Semangat sekali, luar biasa sore hari ini, apalagi menjelang Natal. Haleluya, puji nama Tuhan. Dahsyat Kau Tuhan, Kau sungguh indah bagi kehidupan kami Allah. Terima kasih untuk Tuhan yang sudah hampir setahun ini Tuhan, Kau masih menyertai kami. Di saat mungkin kami susah, letih, tak berdaya Tuhan, Engkau selalu menolong kehidupan kami Allah. Kau sungguh indah, tiada taranya bagi kehidupan kami Allah. Terima kasih untuk lawatan-Mu kehidupan kami Tuhan. Kau sudah jagai kami, keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, dimanapun kami berada Tuhan. Selama setahun ini Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh Kau ajaib Tuhan. Sama-sama katakan, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajar ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami kagum akan Kau, kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau, sebab Kau yang layak Tuhan, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Jemaat semuanya
hikmat-Mu, tiada terselami kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara dan mulia, mulia dan perkasa, dan kami kagum akan Kau. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau yang layak dipuji. Ku kagum, sekali lagi ku kagum akan Engkau, oh Yesus. Saya serahkan hamba Saudara. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Yesus. Kami sungguh kagum akan setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini di minggu kedua bulan Desember Tuhan, kami kagum dengan setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Kami kagum atas setiap pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat jadi bagian dalam hidup kami. Dan kami bersyukur bahwasanya kasih setia Tuhan selalu nyata dalam setiap langkah hidup kami. Dan kalau kami boleh ada kembali hari ini Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, menyembah nama Yesus. Karena kami tahu hanya Engkau Yesus yang layak untuk kami tinggikan. Hanya Engkau Yesus yang layak untuk kami muliakan di setiap langkah hidup kami. Berkati setiap kami yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Biarlah setiap apa yang sudah kami berikan dalam pujian penyembahan kami, Tuhan berkenan memberkati kami. Kalaupun secara fisik kami terbatas hari-hari ini, sehingga kami harus ada di rumah karena sesuatu hal keadaan yang kami alami. Tapi kami perlukan kehadiran Tuhan tetap ada dimanapun kami berada. Berkati sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan Yesus dengan berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Sebentar kami akan duduk diam dengan firman Tuhan. Kembali kami terus belajar atas setiap pesan Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan buat kami di tempat ini. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk buat kita semua. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Kita masuk di minggu kedua di bulan Desember. Jadi kira-kira 3 minggu lagi kita akan akhiri tahun ini dengan pertolongan Tuhan. Amin. Saya berdoa saudara bisa tetap setia mengakhiri tahun ini dengan bersekutu kepada Tuhan. Amin. Jadi nggak sekedar kita cuma nyanyi ku kagum hormat akan Engkau, tapi kita harus buktikan dengan sikap kita, dengan tindakan kita bahwa kita sangat menghormati Tuhan yang sedang menyertai kita dari awal sampai akhir. Amin. Amin. Saudara sehat? Puji Tuhan. Ada beberapa dari jemaat saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir karena kondisi kesehatannya terganggu. Tadi pagi adik Harpe harus izin satu keluarga karena anaknya buang-buang air dan mereka sepertinya bawa untuk berobat. Kemarin juga kata Arya dan Ibu Krista dalam kondisi yang sedang tidak baik, khususnya Arya juga lagi sakit. Kemarin saya coba doakan, sudah telepon, berharap Tuhan tolong memberi kekuatan buat Arya bisa kembali sehat dan bisa beraktivitas kembali dengan pertolongan Tuhan. Dan juga ada siapa lagi? Jemaat Tuhan yang
tidak bisa hadir karena memang kondisinya sedang tidak begitu baik. Tapi saya percaya kita semua yang hadir hari ini adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Saudara, nanti kita berdoa buat mereka yang tidak sempat hadir dan mereka mungkin mengikuti ibadah ini secara online, agar Tuhan menjamah mereka dan kembali sehat, kembali kuat, bisa menikmati setiap karya Tuhan yang ajaib. Hari ini saya akan mungkin mengakhiri rangkaian tema besar kita bagaimana jadi orang percaya, hidup berjalan dengan iman. Jadi sebenarnya saya mau kasih judul bergerak dengan iman, tapi Tuhan bilang bergerak dengan saya sajalah, bergerak dengan Tuhan. Amin. Bergerak dengan Tuhan. Saudara, walaupun mungkin kita pikir, Pak, kan ini kita mau mengakhiri, kok udah disuruh bergerak gitu. Nanti kan masih 2025 harusnya kita bergerak. Saya bilang kita harus bergerak sebelum sesungguhnya Tuhan ingin sedang kerjakan yang luar biasa buat saya dan saudara. Saudara, di tahun ke depan, walaupun mungkin ada prediksi apapun yang terjadi, atau mungkin dikatakan tahun depan bisa saja kondisinya tidak lebih baik dari tahun-tahun ini. Karena kalau kita dengar ada banyak brand-brand besar itu tutup dan segera OTW untuk bangkrut. Tapi percayalah, kasih setia Tuhan gak pernah bangkrut. Amin. Amin. Berkat Tuhan Yesus tidak pernah bangkrut. Nanti kita akan belajar. Maka Tuhan bilang persiapkan sekarang. Bergeraknya kapan? Sekarang bergeraknya. Mujizatnya kapan? Nanti mujizatnya nanti. Tapi kalau kamu gak mau bergerak, kamu gak bisa nikmati mujizat yang nanti itu. Amin. Amin. Kalau saudara cuma diam baik, yang mujizatnya di sana tersedia buat orang yang bergerak ke sana. Amin. 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 Kan gak mungkin saudara bilang, ada pembagian sembako murah di mana? 500 meter dari hadapan saya. Tapi saudara tunggu terus di situ. Saudara nggak akan pernah ketemu berkatnya. Betul ya? Jadi jangan pernah diam baik. Kita harus sama-sama bergerak. Kapan bergeraknya? Kata Tuhan, sekarang bergeraknya. Karena tahun depan saya siapkan berkat yang besar. Tapi buat orang yang mau bergerak. Waktu dia bergerak, dia bisa nikmati apa yang Tuhan sedang siapkan. Saudara mau lihat mujizat Tuhan tahun depan? Saudara mau alami mujizat Tuhan tahun depan? Kita harus bergerak ke arah sana. Amin. Saya dan saudara harus bergerak ke arah sana. Amin. Saya dan saudara harus bergerak kemana? Ke arah sana. Ke tahun depan. Dan kita akan sama-sama lihat kuasa Tuhan bekerja bahkan buat gereja Tuhan di tempat ini. Maka kadangkala ada banyak orang yang tidak mau bergerak, dan sehingga tidak heran mereka tidak bisa melihat dan mengalami apa yang jadi mujizat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan selanjutnya, ada sebuah ilustrasi yang saya coba catat kemarin. Ada sungai katanya yang mengalir, dan sesungguhnya aliran air sungai ini bersih. Jadi ada sungai yang mengalir, airnya itu bersih. Tapi tiba-tiba ada bendungan di dekat sungai itu tiba-tiba jebol. Tiba-tiba jebol. Sehingga air yang di dalam bendungan itu nyampur dengan air yang ada di sungai. Dan tadinya air yang di sungai itu bersih, sekarang jadi kotor. Dan orang hanya sibuk membersihkan air yang kotor di sungai itu, tanpa pernah mereka peduli dengan bendungan yang buat sesungguhnya air sungainya jadi kotor. Saya ulang lagi nih, airnya bersih. Amin. Tapi tiba-tiba bendungannya jebol, sehingga dari bendungan itu mengalir air yang kotor. Tapi ada banyak orang pikir, ayo segera yuk dibersihkan. Tapi nggak kunjung juga bersih. Yang ada terus kotor. Karena apa? Mereka nggak tutup bendungannya. Mereka hanya sibuk membersihkan air yang di sungai itu dari bersih jadi kotor. Saudara, kadang-kala kan gini ya. Kita nih sebagai orang percaya yang katanya ikut Tuhan, percaya Tuhan,
Waktu kita punya persoalan, biasanya yang kita ingin segera cepat-cepat bereskan adalah persoalannya. Pengennya cepat selesai persoalannya, pengennya cepat kita bereskan masalahnya. Tapi kita nggak pernah mengetahui dari mana sumber datangnya masalah ini, persoalan ini bisa ada. Hingga kalau kita ditanya pengennya apa, pengennya cepat ada jalan keluarnya. Pengennya apa? Pengennya kalau bisa selesailah persoalan ini. Tapi gak pernah mau cek sebenarnya persoalan itu seperti apa. Kenapa bisa datang buat saya di tahun ini? Kenapa ada persoalan, masalah yang saya dan keluarga harus hadapi hari-hari ini? Tapi kita segera ingin cepat bereskan. Dan sehingga membuat orang percaya waktu punya persoalan, masalahnya nggak pernah kunjung selesai. Kenapa kita nggak sibuk bangun bendungan yang kuat di dalam hidup kita? Amin. Kenapa nggak kita sibuk bangun bendungan yang kuat dalam hidup kita? Sehingga waktu ada persoalan kita jumpai, waktu kita nanti bergerak, berjalan, terus ada masalah, ada sakit penyakit, kita akan mudah untuk menyelesaikannya. Amin. Kita akan mudah untuk membersihkannya. Karena kita tahu kita nggak sibuk cuma menyelesaikan persoalannya, kita sibuk untuk membangun bendungannya dengan baik. Kita pastikan bendungan kita nggak jebol. Amin. Saudara, waktu saya dan saudara mau bergerak bersama Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita dapat menyelesaikan setiap persoalan-persoalan kita dengan baik. Roh Kudus itu roh yang hidup. Amin. Roh Kudus itu roh yang bergerak, dinamis dikatakan. Roh Kudus bukanlah roh yang statis, diam, tapi bergerak. Sehingga gambaran dari Roh Kudus dikatakan apa? Air. Air itu gambaran dari Roh Kudus apa lagi? Minyak. Minyak itu mengalir, bergerak. Angin bergerak, burung bergerak, merpati, ya burung merpati bergerak, semuanya digambarkan bergerak. Jadi kalau pikir-pikir gini, Tuhan sendiri bergerak, tapi saya dan saudara nggak mau bergerak, bagaimana kita bisa lihat Tuhan itu sedang bekerja? Tadi saya katakan di awal, tahun depan mungkin menjadi tahun mujizat buat saya dan saudara. Namun saya dan saudara tidak akan pernah bisa alami mujizat itu jika kita tidak mau bergerak. Saudara siap bergerak bersama Tuhan hari ini? Saudara siap bergerak bersama Tuhan hari ini? Sebelum kita baca ayat yang kita akan baca bersama-sama, saya mau memberitahukan terlebih dahulu sehingga penjelasannya biar lebih jelas buat kita. Kadang-kala gini, orang percaya kalau dibilang bergerak, semuanya pengen bergerak, terus tiba-tiba gerakannya nggak aturan. Banyak tuh. Kan yang penting bergerak, tapi nggak beraturan jadinya. Terus suka-sukanya dia lagi bergeraknya. Sebenarnya Tuhan bilang, waktu kita bergerak, semua juga harus ikut aturannya. Amin. Betul ya? Ada banyak contoh lah di Alkitab lah. Bagaimana Tuhan ajarkan orang kalau bergerak semua ikut aturan. Waktu kilingin tembok Yeriko semua ikut aturan. Bergeraknya nggak suka-sukanya bergerak, betul ya? Semua ada aturannya. Semua itu ada gerakannya. Semua itu ada temponya. Kalau menari ada temponya. Nyanyi tadi tuh ada temponya. Musik itu ada temponya. Bahkan saudara, tepuk tangan pun ada temponya. Saudara percaya nggak ada tepuk tangan ada temponya? Coba tepuk tangan sama saya. Ikut saya dulu. Itu dia kan saudara langsung mau bergerak sih. Ikut saya pemimpinnya dong. Yo. Ikut saya. Ada tapi kadang-kadang lagi nih pas saya bikin, ada orang gini. Ada nggak? Ada. Terus padahal udah temponya gini. Dia gini. Ada yang gitu tuh. Suka mau-maunya dia temponya.
Makanya nyanyi, jangankan nyanyi, tempo aja fals, apalagi disuruh nyanyi. Saudara, ikut Tuhan dalam bergerak itu ada temponya ternyata. Nanti kita akan belajar nih, luar biasa nih. Agar bergeraknya kita bersama Tuhan itu bergerak yang selaras sama Tuhan. Amin. Sehingga waktu kita bergerak, mujizatnya luar biasa buat saya dan saudara. 1 Tawarik 17 ayat 1 sampai 5. 1 Tawarik 17 ayat 1 sampai 5. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Luar biasa nih. Hati Daud sangat lembut, sangat dekat dengan sama Tuhan. Luar biasa nih. Dia bilang, lihat tuh katanya, rumahku nih bagus, terbuat dari kayu aras. Tapi lihat, kok rumah Tuhan cuma tenda-tenda doang. Bangunannya nggak kayak bangunan rumahku. Buat Daud nggak enak nih. Masa aku beresin rumahku, tapi rumah Tuhan gini-gini aja. Terus aku mimpi punya rumah, pengen nanti lantainya sampai 5. Kalau bisa tinggi sampai ke langit. Tadi rumah Tuhan, ya begitu-gitu aja. Tapi Daud tuh hatinya dekat dengan Tuhan. Dia bilang nggak mau. Masa rumahku baik, tapi rumah Tuhan aja begini. Harusnya rumah Tuhan lebih baik dari rumahku. Orang yang cinta Tuhan gak sekedar nyanyi tadi, ku kagum hormat akan engkau, tapi dia pasti bisa menghargai Tuhan, menghormati Tuhan dan rumahnya Tuhan. Amin. Amin. Ayat berikutnya, ayat kedua. Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, katanya, lakukan segala sesuatu yang dikandung hatimu. Ya udah, kalau memang itu menurut hatimu baik, ya udah kerjakan aja. Kan Allah menyertai engkau, katanya. Tetapi lihat baik-baik. Ini kan Nabi Nathan nih. Dia bilang, ya udah lakukan sesuai dengan iman percayamu, kerjakan itu. Bergeraklah. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Nathan demikian. Lihat, Tuhan kasih firman kepada Nabi Nathan. Pergi, katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari mana? Dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Tuhan bergerak dari rumah ke rumah. Amin. Amin. Dia nggak diam. Dia nggak diam, Tuhan nggak diam di suatu tempat. Bilang itu sama Daud. Aku bukan hanya diam di tempat ini, tapi bergerak ke satu tempat, ke tempat bahagia, ke satu kemah berikutnya, satu kediaman berikutnya. Slide berikutnya, Tuhan bergerak secara dinamis dan sesuai waktunya di alam roh. Amin. Tuhan itu roh, sehingga Tuhan akan terus bergerak, dan dia bergerak sesuai waktu di mana Tuhan mau bergerak. Tuhan mau berhenti, terus Tuhan mau kembali bergerak sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudara dan saya waktu mau bergerak sesuai dengan waktu Tuhan, maka saya dan saudara akan alami kemenangan yang dari Tuhan. Waktu kita bergerak sesuai dengan waktunya Tuhan, maka kemenangan itu jadi bagian kita. Namun yang jadi persoalan adalah, kenapa kita gak bisa alami kemenangan? Karena kita gak pernah mau bergerak dengan waktunya Tuhan. Amin. Nggak mau bergerak dengan temponya Tuhan. Kita nggak mau bergerak selaras dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan. Sehingga waktu kita kalah, terus kita minta sama Tuhan untuk membersihkan seperti air sungai yang kotor tadi. Aku gagal Tuhan, dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam anak-anakku. Tuhan bereskan. Betul. Kan kita doanya gitu kan, walaupun dengan kata-kata yang lembut. Tuhan Yesus tolong keluargaku. Yang bikin persoalan keluarga kita siapa? Bukan tuh. Amin. Tuhan pulihkan ekonomiku. Yang bikin acak kadul ekonomi kita bukan Tuhan, tapi kita. Karena apa? Kita nggak bergerak sesuai dengan
caranya Tuhan. Betul. Tuhan bilang belum waktunya, kamu punya kendaraan, kamu punya. Terus kamu kelilit dengan sesuatu hal yang sebenarnya kamu nggak bisa tanggung. Terus kamu coba Tuhan bereskan, minta Tuhan bereskan. Gimana caranya? Amin. Nanti kita baca tuh ayat nih. Banyak loh ayat yang bilang, makanya ikut waktunya Tuhan lah. Semuanya itu mantap, betul. Banyak mujizat, banyak pertolongan, banyak kemenangan yang akan kau alami. Asal kau bergerak dengan waktunya Tuhan. Tapi kita kadang-kala kan enggak. Kita sibuk dengan caranya kita. Seperti air kotor tadi tuh, kita coba terus bereskan. Tapi kita lupa untuk membereskan bendungannya yang jebol tadi. Hingga ada orang-orang Kristen yang ikut Tuhan, gak heran, mudah sekali capek, mudah sekali lelah. Padahal waktu nyanyi, bisa nyanyi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Tapi kalau ditanya, bagaimana keadaannya sekarang Bu? Capek aku Pak Pendeta, udah lelah aku. Udahlah, kalau bisa akhirilah hidupku ini. Capek. Coba, ikut Tuhan capek. Ikut Tuhan lelah. Karena tadi tuh, dia bergerak sesuai dengan waktunya dia. Maunya dia. Capek gak? Capek lah. Pasti lelah. Kalau saya dengan maunya saya, dengan kekuatan saya, ya saya pasti lelah. Maka kan selalu firman Tuhan bilang, jangan andalkan kekuatanmu. Betul ya? Kamu capek, pakai kekuatan Tuhan. Gimana caranya kekuatan Tuhan kita mau pakai? Ikut dia caranya dia, ikut temponya dia. Kalau dia bilang dek, ya udah kamu ikut dek, percaya nggak lelah. Amin. Coba tanya sebelah, masih kuat kan sampai hari ini kan? Amin. Ada banyak orang Kristen mudah lelah, mudah capek ikut Tuhan. Bayangin ikut Tuhan capek katanya. Capek lah. Ibadah setiap minggu. Pak Pendeta suruh doa lagi, nyembah lagi. Sekarang kita belajar iman. Tapi nggak ada yang berubah. Terus kita sibuk kembali lagi apa? Selalu kita bereskan tuh yang kotor tadi. Sampahnya banyak persoalan kita bereskan. Padahal Tuhan bilang kamu ngapain bereskan? Karena aku yang bisa pulihkan itu. Mana kita nanti buang sampahnya di situ aja. Amin. Bangun tempatnya, bangun bendungannya. Kalau ada sampah, udah buang ke sana, lempar ke sana. Nggak usah ditumpuk-tumpuk. Nggak usah coba dibersihkan. Makanya waktu Yesus katakan kepada orang perempuan Samaria apa? Kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu apa? Akan haus lagi. Tapi jika kamu minum dari air yang kuberikan, kamu tidak akan haus. Sampai kapan? Untuk selama-lamanya. Amin. Yang Yesus sedang ingin bangun di dalam kehidupan perempuan Samaria itu adalah apa? Bendungan. Amin. Yang Yesus sedang ingin bangun di dalam kehidupan perempuan Samaria itu adalah bendungan. Agar hidupnya jadi kuat. Makanya Alkitab sendiri yang mencatat hidup perempuan itu benar-benar pulih. Amin. Enggak kayak kita kadangkala suka bilang pulih, besok sakit lagi. Pulih, besok sakit lagi, batuk-batuk lagi. Tapi ini pulih. Makanya yang luar biasa, perempuan Samaria itu bisa bersaksi ke setiap tempat. Jadi orang Kristen yang sejati. Amin. Minggu lalu udah masih ingat kan? Orang Kristen sejati dan orang Kristen main-main. Saudara, orang percaya yang sejati toh, amin. Bukan main-mainan kan? Masih dong. Gak mungkin saya mau bilang nanti ya pulang ibadah Pak Pendeta akan kasih Bapak Ibu semuanya berkat dari yaitu uang. Tapi maaf ya, uangnya main-mainan, prank gitu. Saudara sakit hati gak sama saya? Nih ya, udah mulai sekarang kita gak mau beribadah. Itu gembala ngaco tuh. Masa ngasih kita uang main-mainan? Emangnya uang main-mainan bisa buat beli makan beras, beli minyak, beli telur, kebutuhan sekarang meningkat. Yang kami butuh tuh uang yang real, uang yang nyata. Tapi hidupmu gak pernah mau nyata. Selalu mainan. Saudara, jangan akhiri tahun ini dengan Kristen yang main-mainan. Saya rindu kita semua jadi Kristen yang sejati. Amin.
Waktu saudara bilang, saya ikut Tuhan, sampai kapanpun saya ikut Tuhan. Saya beribadah, sampai kapanpun saya beribadah. Saya melayani Tuhan, sampai kapanpun saya melayani Tuhan. Saya berdoa, saya akan terus berdoa kepada Tuhan. Dan saya tidak akan pernah lelah. Karena saya bukan terbuat dari main-mainan. Saya sejati nih, dibentuk oleh tangannya Tuhan yang kuat. Jika kita sungguh-sungguh mau mengikuti kegerakan Tuhan yang dinamis itu, yang bergerak itu, kita bukan hanya berkemenangan dalam hidup ini. Saya dan saudara pun akan hidup dari rekeningnya Tuhan. Amin. Amin. Enak ya? Enakan mana hidup dari rekening bank, salah satu bank, sama rekeningnya Tuhan? Kalau di rekening bank ada uangnya, kalau tak ada, siapa yang di sini mau hidup dalam rekeningnya Tuhan? Amin. Saudara, hidup kita ini bukan dari kantong saku kita, tapi kita hidup dari kantongnya Tuhan. Dan kantongnya Tuhan gak pernah kantong Tuhan gak pernah kos. Amin. Amin. Sebab kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Dia, selalu saja tersedia berkat itu buat saya dan saudara. Tapi kata Tuhan, bergeraklah dengan caraku. Ketika Tuhan suruh kita bergerak ke kanan, bergeraklah ke kanan, jangan ke kiri sendirian. Makanya ada ayat yang bilang kan, jangan kamu menyimpang ke kanan ke kiri. Betul apa betul? Kan kegerakannya kalau dibilang ke kanan ya ke kanan, jangan ke kiri, jangan ke kiri. Nanti kalau udah bilang ke kiri, ya kita ke kiri, jangan ke kanan. Ikut Tuhan mau bergerak kemana, maka ada kemenangan. Ikut di mana Tuhan mau bergerak, di mana maka ada kesembuhan. Ikut di mana Tuhan mau bergerak kemana, maka ada mujizat. Rekeningnya nggak bocor kalau kita ikut di mana Tuhan mau bergerak. Gereja ini nggak pernah bocor dengan keuangan karena ikut di mana Tuhan mau bergerak. Amin. Amin. Bukan roti yang sesungguhnya saya dan saudara perlu, tapi bahan baku roti dan cara buat roti yang sesungguhnya. Karena mungkin hari ini bisa saja kita nggak punya persediaan roti, tapi kalau saudara masih punya persediaan bahannya dan saudara juga tahu membuatnya, saya dijamin pasti ada roti. Betul ya? Betul enggak? Siapa di sini tukang suka jual pinter buat roti? Masa cuma satu doang sih yang saya tahu? Pasti ada orang lah yang bisa buat roti lah. Kalau saya nggak usah ditanya bisa buat apa enggak, saya cuma bisa makannya aja. Saudara, mungkin kita hari-hari ini sedang sulit untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tapi ingat kata Tuhan, sepanjang saudara masih bergerak bersama dengan Tuhan yang selalu bergerak buat hidup saya dan saudara, maka penyediaannya selalu ada. Slide berikutnya. Kegerakan Tuhan. Kegerakan Tuhan bukan apa? Amin. Dia bergerak bukan berdasarkan dimensi akal kita, bukan berdasarkan daging kita. Tapi ada banyak orang Kristen tadi itu, dia bergerak maunya pakai akalnya, mau pakai dagingnya. Dia nggak ikuti di mana roh mau bergerak, di mana iman mau bergerak. Kita lebih sering ngakalin Tuhan dan pakai daging kita. Kita lebih suka bergerak dalam sesuatu yang kita sendiri belum tanya sama Tuhan. Kita belum tanya Tuhan setuju apa enggak untuk kita lakukan, tapi kita lakukan. Itu dia tuh. Akhirnya tanpa disadari, secara halus sebenarnya kita sedang mengakali Tuhan. Dan yang luar biasa adalah ada banyak anak-anak Tuhan, waktu dia udah buat itu, terus dia nggak pernah tanya sama Tuhan, dia buat itu. Terus dia pakai bahasa rohani. Dia bilang, Tuhan Yesus campur tangan di sana. Betul apa betul? Tuhan Yesus berkati rencana saya. Padahal nggak pernah nanya, itu rencana Tuhan apa enggak? Amin. Nggak pernah tanya itu kehendak Tuhan apa enggak. Tapi minta Tuhan ada terlibat di sana.
Makanya nggak salah saudara. Orang Kristen sampai zaman sekarang itu suka jadi terbalik. Bukannya kita yang taat sama Tuhan, tapi kita berharap Tuhan yang taat sama maunya kita. Selalu maunya kita, selalu suka-sukanya kita. Dan kita mau atur, coba atur Tuhan, ikut ritmenya kita. Tuhan kan tahu saya terbatas. Tuhan tahu kan langkah saya sebegini. Jangan bikin gerakan gitu Tuhan. Nggak bisa saya ngikutin kayak gitu. Betul. Ya kan? Tuhan aduh suruh saya kok melangkah 1, 2, 3. Saya nggak bisa. Saya udah 1 aja udah bagus. Tapi Tuhan bilang enggak. Saya mau kamu melangkah 1, 2, 3. Tapi kan kita enggak kan? Selalu terus nanti kita bilang nih, saya kan terbatas. Saya kan begini nih. Saya kan begini Tuhan. Masa nggak ngerti sih Tuhan? Terus coba kita salahkan lagi gereja. Salahkan lagi pendetanya. Ini pendeta nggak ngerti kami nih. Kami kan kondisinya begini. Persoalan kami lagi besar, banyak. Loh gimana saya mengerti kalau saudara nggak mau masuk dalam gerakan dan temponya Tuhan. Amin. Amin. Mungkin saudara berpikir, waduh, khotbahnya kayaknya gak cocok buat saya, gak relevan buat saya. Karena tempo saya gak kayak gitu. Tempo saya begini. Kalau Tuhan sayang saya, Tuhan cinta saya, Tuhan harus ngerti temponya saya. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau saya lagi memang sibuk, ya sibuk aja. Tuhan gak perlu atur. Saya nanti gimana gak sibuk. Kalau saya lagi drop sekarang, hati saya lagi gak enak ini, Tuhan jangan coba-coba atur. Saya nggak bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang saya sebenarnya nggak lagi baik. Pada Tuhan bilang, saya nggak perlu hatimu baik atau nggak baik hari ini. Yang saya perlu kamu datang sama Tuhan. Amin. 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 Saudara, yang taat itu sebenarnya siapa? Saya apa Tuhan? Saudara apa Tuhan? Tuhan apa saya? Bingung kan? Saudara apa Tuhan? Tuh, siapa yang di sini mengakui bahwa yang sebenarnya harus kita taati adalah taatlah. Kalau Tuhan suruh kita bergerak, Tuhan suruh bilang belum selesai berdoa, amin. Lakukan itu dengan waktunya Tuhan. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 7. Lihat baik-baik ayat ini. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit. Perhatikan baik-baik nih. Dan hampir, kalau hampir mati, udah mati belum? Kan kita baca firman nih ya, biar belajar kita. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir berarti belum Lalu datanglah Nabi Yesaya. Ini kalau udah hampir mati, kira-kira penyakitnya kronis gak? Ini kalau di zaman sekarang udah di ICU nih, betul ya? Pak Pendeta tolong Pak Pendeta. Napasnya udah 1, 2, 3, 4, 5. Kadang-kadang gak sampai 5 Pak Pendeta udah. Karena udah hampir gak mungkin Pak Pendeta, saudara saya udah hampir mati nih. Pas saya datang, Pak Pendeta apa kabar? Duduk Pak. Gak mungkin, betul gak? Pasti memang udah semua alat. Karena dia hampir sudah di ruang ICU nih. Perhatikan baik-baik ini ayat nih. Saudara biar kita mengerti nih. Tuhan ini sedang bergerak dengan luar biasa. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Lihat nih, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, tidak akan saudara, waktu saya baca ini saya antara nangis, terharu, semuanya campur aduk di hati saya. Ini Nabi loh, dia gak sembarang menyampaikan ini, betul gak ya? Gak sembarang, bukan dia juga sekadar luat-luat, enggak, dia betul-betul nyatakan itu. Sampaikan pesan terakhir ini kepada keluargamu. Apa yang kamu mau bicarakan? Ada warisan apa ya, mungkin dari sekarang aja ngomong. Karena udah gak lama lagi nih waktu kamu nih. Kalau mau buat warisan buatlah sekarang. Mau ngomong sama anak-anakmu ngomonglah sekarang. Karena kamu gak akan pernah sembuh, gak akan sembuh lagi nih. Udah pasti akan mati. Ayat kedua kita baca baik-baik. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan,
ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian apa? Menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Bayangkan gini, Yesaya nih baru bilang sama Hizkia, ada yang mau kamu sampaikan sama keluargamu, karena kamu gak akan sembuh. Saya udah lihat nih, udahlah, dokter udah bilang kok, iya pak, udah dikembalikan keluarga, udah gak bisa, dokter udah angkat tangan. Kayak kira-kira gitu ya. Kan biasanya kita apa kalau pendeta? Saya akan bilang, Bu, Pak, kita berdoa ya, yang terbaik dari Tuhan. Amin, betul ya? Oh, pasti gitulah yang rohani. Gak mungkin saya bilang, mau mati Pak. Gak mungkin. Kata dokter udah gak ada harapan. Gak mungkin. Kita berdoa yang terbaik. Padahal kita tahu tadi pesan dari dokter sudah gak ada harapan. Betul ya? Sudah mau mati. Dia sampaikan, tiba-tiba Tuhan bilang, Yesaya balik, dengarkan pesan saya. Sekarang sampaikan kepada Hizkia. Katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud. Apa dibilang? Bapa leluhurmu telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ini reputasi Nabi Yesaya ini sangat dipertaruhkan. Luar biasa. Saat tertentu tadi dia sudah sampaikan bahwa Hizkia akan mati, tapi ternyata Tuhan kasih sesuatu pesan yang baru kepada Nabi Yesaya. Katakan dan sampaikan kepada Hizkia bahwa dia akan sembuh. Dia akan sembuh. Di ayat ke-6 kita baca sama-sama. Ternyata bukan hanya sembuh. 1, 2, dan 3. Aku akan 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Hasyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Amin. Bukan hanya sembuh, tapi usianya diperpanjang 15 tahun lagi. Amin. Karena apa? Yesaya ikut kegerakannya Tuhan. Amin. Dia tahu ada pesan dari Tuhan. Hizkia akan mati. Hizkia sampaikanlah pesan terakhir. Yesaya pikir udahlah selesai. Dia pulang. Tuhan bilang, Hizkia balik, sampaikan kepada Hizkia. Aku udah lihat tangisannya, aku udah lihat setiap kesungguhan hatinya dalam mengikut aku. Aku udah lihat dia setia banget ibadah di GG. Kalau doa, paling setia dia itu. Pokoknya dia orang yang sulis hatinya melayani Tuhan. Doanya aku dengar, sampaikan kepada dia kembali. Dia akan sembuh. Dan aku akan memperpanjang usianya 15 tahun lagi. Yesaya ikuti gerakannya Tuhan, dan Yesaya sampaikan itu sehingga Hizkia alami mujizatnya Tuhan. Amin. Saudara mau alami mujizat Tuhan? Ikut temponya Tuhan. Tuhan itu lebih tahu jalan kita. Amin. Dan waktu kita percaya sama Tuhan, maka izinkan Tuhan untuk mengubah perjalanan kita, karena Dia yang tahu jalannya kita. Amin. Jangan komplain kalau Dia ubah jalan kita, karena memang Dia yang tahu jalannya kita. Hanya Tuhan yang tahu bahkan jalan keluar seperti apa buat kita hari ini. Dan karena hanya Tuhan yang tahu mujizat apa yang saya dan saudara perlukan hari ini. Slide berikutnya. Mari baca baik-baik. Percayalah, hanya Tuhan yang bisa membuat jalan saat tidak ada jalan. Amin. Tuhan bukan hanya bisa buat jalan, Tuhan juga bisa buat sungai. Amin. Amin. Bukan sekedar bisa buat jalan, Dia juga bisa sediakan penyediaannya di setiap perjalanan kita. Amin. Sekalipun itu di masa yang sulit, ada berkat Tuhan. Yang penting jalan sama Tuhan, bergerak sama Tuhan.
Slide berikutnya. Ini peristiwa ketika Yesus dengan murid-murid berada di dalam perahu. Semua kita sudah tahulah kisah ini. Waktu angin badai itu datang, Tuhan Yesus tidak langsung menenangkan badainya. Tapi Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, lihat, jangan lihat itu sungainya. Kenapa kamu sibuk mau membereskan sungainya? Kenapa kamu sibuk sama badai persoalannya? Kamu sibuk sama masalahmu. Kamu lupa aku ada di dalam perahu. Lihat nih aku nih. Jangan takut. Gelombang apapun yang terjadi, asal kamu ada di samaku, tidak perlu takut. Amin. 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 Bukan Yesus nggak bisa langsung hardik untuk jadi tenang, tapi dia mau murid-murid untuk melihat kepada Tuhan Yesus. Kembali fokus kepada Yesus. Kembali sungguh-sungguh mereka tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup buka jalan. Hanya Yesus yang sanggup menenangkan segala kehidupan mereka. Hanya Yesus yang bisa membuat berkat yang besar buat kehidupan mereka. Yosua 1 ayat 6 sampai 8. Yosua 1 ayat 6 sampai 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara perhatikan baik-baik. Jika kita mau dipakai Tuhan, lihat baik-baik. Dalam kehidupan apapun Tuhan mau pakai kita, maka saudara-saudara, tadi firman Tuhan katakan, hatimu tuh harus kuat. Hatimu tuh harus teguh. Teguh dalam setiap kebenaran. Kuat. Maka waktu kamu kuat, teguh, pokoknya gak bisa goyang. Mau kemanapun orang bilang terserah. Dunia mau bilang apa? Saya sekali ikut Tuhan, ikut Tuhan. Sekali saya datang ibadah, saya setia mau ibadah. Sekali saya putuskan saya melayani, saya tidak akan pernah tinggalkan pelayanan saya. Saya akan kuat di situ. Amin. Sekalipun saya punya masalah, sekalipun saya sekarang hadapi penyakit yang luar biasa, tapi saya nggak mau lihat penyakit saya nggak mau lihat persoalan saya, dan coba membereskan persoalan saya, coba mengobati sakit penyakit, nggak perlu, saya sibuk. Kalaupun Tuhan suruh saya obatin dengan baik, saya ikut di mana Tuhan bergerak. Ayat 7 diulang lagi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan katakan kepada Yosua, renungkan Taurat itu siang dan malam. Agar apa? Agar waktu engkau berjalan, agar waktu kau ngambil keputusan, agar waktu kau bergerak, agar waktu kau bertindak, engkau jadi hati-hati. Amin. Makanya Tuhan bilang renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kau nggak bisa pakai hikmatmu, kau nggak bisa pakai akalmu sendiri, nggak bisa pakai dagingmu sendiri. Kau pasti nanti lelah, kau pasti nanti menyerah, kau pasti nanti putus asa. Tapi kalau kau pakai ini firmanku yang kau renungkan siang dan malam, kau pakai itu dengan baik, maka hidupmu pasti berhasil, hidupmu pasti beruntung kemanapun kau pergi. Bahkan kita bisa bertindak hati-hati. Kita nggak sembarang untuk bertindak, nggak sembarang untuk bergerak dengan mau-maunya kita. Kita tanya Tuhan, waktunya nggak bergerak sekarang? Iya, yuk bergerak. Kita bergerak. Amin. Kadangkala saudara gini, bendungannya terkadang kita sendiri yang buat jebol. Terus sekarang kita minta Tuhan untuk membetulkan itu. Kita minta Tuhan untuk membersihkan aliran sungai yang sebenarnya kita sendiri yang buat jebol. Harusnya kita punya tanggung jawab kepada Tuhan untuk membangun bendungan dengan kuat. Waktu kita renungkan firman Tuhan dan waktu kita bergerak dengan hati-hati, maka tadi firman Tuhan bilang perjalanan kita akan jadi berhasil. Bahkan bukan hanya perjalanan yang berhasil yang kita akan alami, kehidupan pribadi kita pun diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindak hati-hati kepada Tuhan.
slide berikutnya. Mari kita baca sama-sama. Sekarang bergeraklah sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan jangan pernah tergesa-gesa. Amin. Jangan pernah tergesa-gesa. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ini biasanya ayat suka dipakai untuk pernikahan. Padahal belum tentu tepat untuk pernikahan. Ini bicara tentang kehidupan orang percaya dalam mengiring Tuhan. Mari kita baca ayat ini. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara perhatikan baik-baik. Ada kata-kata yang saya tebalkan. Ia membuat segala sesuatu apa? Indah pada waktunya. Dan berikutnya dibilang apa? Ia sendirinya juga akan memberikan kekekalan dalam hati saya dan saudara. Tuhan sudah berikan kekekalan itu di hati kita. Amin. Tuhan sudah berikan kekekalan itu di dalam hati saya dan saudara. Dan Tuhan mau bangun itu dengan baik. Makanya ada ayat bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ ada kekekalan. Amin. 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 Di situ ada kekekalan, terpancar kehidupan untuk selama-lamanya. Bangun itu dengan baik. Agar apa? Agar kamu bisa kuat, agar kamu bisa terus berjalan, bergerak bersamaku sampai engkau akan melihat kemenangan terjadi atas hidupmu, mujizat terjadi atas hidupmu, apalagi pertolongan terjadi atas hidupmu. Banyak perkara yang kau nggak pernah pikirkan, itu yang Tuhan sedang sediakan dalam hidup saya dan saudara. Yosua waktu suruh bergerak mengelilingi tembok Yeriko, Yosua hanya taat saja untuk mengikuti gerakan itu. Saya tadi udah singgung di awal, betul ya? Mereka disuruh muter sampai 7 kali muter. Saudara kalau pikir-pikir gini, ini kalau pikir-pikir ya, tembok Yeriko itu bukan tembok kayak ruko kita nih. Saya ulang lagi, tembok Yeriko tebalnya bukan kayak tembok ruko ini nih. Mungkin tembok ruko ini saudara tendang dengan kekuatan saudara, berulang-ulang bisa jebol. Ini temboknya tebal, besar. Tapi karena mereka taat saja gitu, ikut ke gerakan Tuhan. Tuhan bilang, yuk sekarang, besok ya, lagi. Yuk. Mereka ikut aja. Roboh itu tembok. Amin. Mujizat terjadi. Kemenangan buat mereka. Amin. Mereka berkat yang melimpah, mereka masuk ke dalam tempat yang dimana Tuhan janjikan. Karena mereka ikuti apa yang Tuhan mau kerjakan. Saudara, mau lihat sesuatu yang ajaib terjadi di tahun ke depan? Saudara mau lihat tahun ke depan? Saudara mau alami tahun depan itu? Saudara cuma jangan lihat posisi saudara. Apa iya ya? Saya masih punya kesempatan. Iya. Asal kita bergerak bersama Tuhan. Ikut temponya Tuhan. Amin. Saudara dan saya akan lihat. Mungkin secara fisik kayaknya gak ada yang berubah nih. Kalau bilang jantung, paru-paru, kaki saya ini yang tulang-tulang ini, tetap aja saya harus periksa. Tetap aja saya harus minum suplai vitamin untuk menguatkan tulang-tulang saya. Kayaknya nggak ada yang sembuh secara manusia loh. Secara akal saya masih tetap rasakan sakit. Ini kan secara akal, betul ya? Secara daging saya lelah loh. Pengennya saya sekarang duduk. Secara daging saya, betul ya? Amin. Betul nggak? Ini panas loh nih dengkul saya sekarang. Secara daging saya. Amin. Tapi secara roh saya tahu betul. Oh enggak lah. Asal saya dekat Tuhan, saya renungkan firman Tuhan, saya nyanyi aja bersyukur sama Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan baik buat saya kok. Amin. Tuhan kasih tetap umur yang panjang buat saya. 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun.
20 tahun, 30 tahun, dan terusnya. Amin. Amin. Karena saya ada di dalam gerakannya Tuhan. Amin. Amin. Saudara mau serius diberkati Tuhan di tahun 2025? Ini kesempatan saya khotbah hari ini terakhir di tahun 2024. Nanti minggu depan sudah ada yang khotbah. Minggu depan Natal kita ada khotbah spesial. Minggu terakhir juga sudah ada yang jadwal khotbah. Saya ini terakhir nih khotbah di tahun ini. Saya tadi terharu tuh, Tuhan, akhirnya saya 1 tahun saya bisa menyampaikan firman. Amin. Dan saya tahu ini kekuatan Tuhan. Amin. Tadi saya bilang, Tuhan terima kasih ya, saya nggak dikasih apa ya. Walaupun kemarin 2 hari tiba-tiba asam urat saya luar biasa, bengkak, kaki saya susah melangkah. Tapi lihat, tetap aja saya bisa bergerak bersama Tuhan. Amin. Tetap saja sampai hari ini Tuhan mampukan kita untuk melayani Tuhan. Mari bangkit berdiri. Saudara mau alami mujizat Tuhan hari ini? Saudara mau alami mujizat Tuhan hari-hari ini? Mau alami pertolongan Tuhan hari-hari ini? Kalau saudara mau lihat pertolongan Tuhan di tahun ke depan, di bulan-bulan ke depan, Tuhan akan melakukan yang ajaib. Mari bergeraklah sekarang. Bergeraklah sekarang. Jangan pernah tunggu. Tapi kalaupun Tuhan izinkan kita bergerak, bergeraklah dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Jangan tergesa-gesa. Ikut temponya Tuhan. Ikut waktunya Tuhan. Kita angkat pujian ini jadi doa dan iman percaya kita kepada Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tapi ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, Engkau baik buat kami Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Yesus, Engkau ajaib buat kami. Makasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lelah, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Tuhan telah menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan Tuhan, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab,
meskipun doaku tak terjawab. Haleluya. Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih Tuhan, ku tetap memilih, ku percaya dan mengucap syukur. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada. Yesus setia, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan Tuhan, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam, Engkau ada. Yesus setia, Jemaat Tuhan katakan, berkali-kali kau menolong. Amin. Kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan Tuhan, kali kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada. Yesus setia, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan Tuhan, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam, Engkau ada. Yesus setia. Jemaat kasih Tuhan, berkali-kali Tuhan menolong kita, berkali-kali Tuhan beri kita kekuatan, berkali-kali Dia tetap mengasihi kita, berkali-kali Dia tidak pernah mau tinggalkan kita, berkali-kali Dia teguhkan hati kita agar kita tetap percaya kepada Dia, berkali-kali Dia tuntun kita, berkali-kali Dia pegang kita, Dia gak mau lepaskan hidup kita. Mari sore hari ini datang kepada Yesus, katakan dalam hati, Tuhan, mulai hari ini aku akan bergerak bersama dengan Engkau. Aku bergerak di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan, di dalam pimpinan Roh-Mu yang luar biasa, Roh-Mu yang terus bergerak setiap waktu. Aku mau bergerak dengan waktu dan caranya Tuhan. Aku bergerak selaras dengan apa yang Tuhan mau lakukan. Aku gak mau bergerak dengan caraku, aku gak mau bergerak dengan suka-sukaku, tapi aku bergerak dengan waktunya Tuhan, sehingga aku akan alami berkat Tuhan yang besar hari-hari ini. Bahkan di tahun-tahun ke depan aku akan alami mujizat Tuhan yang ajaib terjadi atas hidup kami, atas keluargaku, anak-anakku, cucu-cucu. Mereka ditolong oleh Engkau Yesus. Bahkan di masa raya Natal ini kami akan nikmati berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan ketika kami mau bergerak bersama dengan Engkau Yesus. Engkau ajaib buat kami Tuhan, Engkau ajaib. Engkau berkati jemaat-Mu hari ini Tuhan. Teguhkan terus hati kami dengan firman-Mu yang ajaib, firman-Mu yang kudus, sehingga hidup kami tetap hidup yang mengandalkan Engkau, hidup yang terus berserah kepada Engkau. Selama-lamanya kami percaya kepada Engkau Yesus. Meskipun banyak hal yang kami alami, tapi kami tetap percaya, kami tetap bersyukur. Tuhan Yesus baik buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang sungguh memberkati kami, yang terus mengajarkan kami untuk tetap setia, mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk, saya serahkan.
Ceks. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan sekali lagi. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Tetap semangat. Amin. Menjelang Natal kita terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih hambanya. Gembala sidang tempat ini. Bapak Pendeta Hari Tuhan Menjuntang. Memberkati firman-Nya. Biar terus kita akan bergerak melayani Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman sepekan. Di hari Rabu kita ada doa malam seperti biasa jam 19 malam di tempat kediaman Ibu Novi di S1. Ya, boleh baca lihat Ibu Novi di S1 nomor lantai 8 nomor 6 dan yang bertugas juga ada, dan hari Kamis kita ada doa puasa dari mulai malam hingga jam 4 sore. Berbuka kembali di rumah masing-masing. Dan hari Minggu kita boleh berkumpul lagi di tanggal 15 jam 4 sore kita berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Dan tanggal 22 kita akan perayaan Natal jam 5 sore. Jangan lupa Bapak Ibu, jangan salah. Jam 5 sore ya Bapak Ibu ya. Amin. Puji nama Tuhan. Itu aja pengumuman sore hari ini. Kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu dahsyat. Kau memberkati hamba-Mu. Biar kami akan terus bergerak bersama-sama untuk melayani-Mu. Kami percaya Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Tuhan memberkati kami di kami berada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan memberi Tuhan untuk Tuhan mempelebar kerajaan-Mu tempat ini maupun dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Angkatlah wajah Raja-Mu tiba dan saudara dipersembahkan untuk memberi yang terbaik. Amin. Angkatlah wajah Raja-Mu tiba, tunduk dan sembah Dia, nyanyilah sekarang puji Dia, keagungannya, muliakan Maha Tuhan Raja segala. Angkatlah wajah Raja-Mu tiba, tunduk dan sembah Dia, nyanyilah sekarang puji Dia, keagungannya, muliakan Maha Tuhan Raja segala. Raja, Hosana, 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 Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji nama-Mu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi, Hosana yang ditinggi, Hosana yang ditinggi, Hosana yang ditinggi. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas sembahannya. Hari baru, sekali lagi, sekali lagi dong. Tos kiri kanan dulu dan kita akan sama-sama berdiri. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Jangan lupa minggu depan kita datang kembali ya. Haleluya. Berkumpul bersama di rumah Tuhan. Yuk sama-sama kita akan berdiri. Kita mau akhiri ibadah yang menyenangkan hati Tuhan sore hari. Memberkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati pelayan-pelayanan-Mu tempat ini. Kiranya Tuhan berkati kami semuanya Tuhan. Biar seminggu ini Tuhan jagai sertai kehidupan kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami akan tinggalkan tempat ini dengan penuh kasih dan sayang, penuh dengan kesukaan yang daripada-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan
dan kami ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan, segala pujian, amin. Segala pujian saya serahkan hambanya sore hari ini untuk dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Di penghujung ibadah ini kami secara khusus berdoa buat pemulihan kesehatan jemaat Tuhan di tempat ini, khususnya buat Ibu Merina Tuhan pasca operasi. Kami mengangkat tangan kami kepada Engkau Yesus. Kami percaya operasi yang sudah dilewati atas perkenanan-Mu Tuhan, maka biarlah Ibu Merina semakin pulih, semakin sehat, semakin di dalam perlindungan Tuhan. Izinkan terus Ibu Merina bisa melanjutkan segala kehidupannya. Apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan itu terjadi atas kehidupannya Bapa. Engkau juga memberkati Ibu Krista dan Arya yang ada di rumah, yang ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan juga terus pulihkan kesehatan mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mereka sembuh, mereka pulih karena tangan Tuhan yang ajaib. Kami berdoa buat adik Harpe Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau lihat anak ini Bapa. Apa yang menjadi penyebabnya Tuhan sehingga dia alami diare yang begitu luar biasa. Tapi kami percaya tangan Tuhan sungguh ajaib. Tangan Tuhan sungguh heran, memulihkan, menyembuhkan adik Harpe di dalam nama Yesus. Sembuhkan anak ini Tuhan. Biarlah anak ini bisa terus bertumbuh dengan sehat, dengan kuat di dalam kasih-Nya Tuhan. Kami juga berdoa buat Diki Tuhan, untuk dia pulihkan kesehatannya, bahkan teguhkan terus hati dan iman percayanya, untuk dia tetap setia mengiring Tuhan sampai seumur hidupnya Bapa. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir hari ini, setiap rumah tangga, setiap keluarga, kami serahkan mereka di dalam nama Yesus. Lindungi mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala sesuatu yang jahat. Biarlah hidup mereka hidup yang sungguh-sungguh ada di dalam rencana dan kebaikan Tuhan. Setiap kami yang hadir hari ini, Tuhan yang tahu setiap doa kami, Tuhan yang tahu setiap apa yang diisi hati kami. Biarlah Tuhan Engkau menggenapinya seturut dengan janji-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Berkati usaha, berkati pekerjaan jemaat-Mu sepanjang minggu ke depan. Berkati anak-anak mereka dalam sekolah, mungkin sedang masih menyelesaikan ujian mereka. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat buat mereka Tuhan. Bahkan berkati juga pelayanan-pelayanan kami sepanjang minggu ke depan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan jumpakan kami kembali di minggu ke depan dengan kekuatan yang luar biasa yang dari Tuhan. Bahkan ibadah sepekan yang sudah kami buat, semuanya bisa berjalan dengan anugerah Tuhan yang ajaib. Rencana Natal kami tanggal 22 Desember, kami serahkan juga, kami berdoa kepada Engkau Yesus. Berkatilah ibadah ini Bapa. Biarlah setiap kami yang hadir, jemaat-Mu yang hadir, atau mungkin ada orang-orang yang hadir, Tuhan Engkau memberkati mereka Bapa. Acara yang dipersiapkan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan sekarang jemaat yang kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, kunyanyikan haleluya, kunyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Menyanyikan haleluya, sungguh besar kekuatan-Mu, sungguh
perbuatanmu, sungguh besar kekuatanmu, sungguh besar kekuatanmu. Amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu, oh